Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Furizal. Baiklah teman-teman, di sini merupakan pertemuan kita ataupun pengganti dari pertemuan kita yang pada hari ini tidak bisa kita lakukan secara live karena kondisi saya tadi pagi sangat kurang fit. Nah, pada pertemuan ini, pada video ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan uh, pertemuan kita pada pagi hari tadi. Nah, ini merupakan alternatif. Nah, nanti silakan teman-teman pelajari apa yang dibahas pada video ini, dan nanti jika ada pertanyaan silakan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita pada mata pelajaran informatika ini kita udah belajar mengenai variabel, kemudian mengenai tipe data, kemudian input, output, bagaimana cara kita melakukan input dan bagaimana cara kita melakukan output. Nah, pada video kali ini ataupun pada pertemuan kita pagi ini kita akan bahas tentang materi yang lain, yaitu materi mengenai operator. Operator di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, kalau mungkin teman-teman udah pernah dengar ya kata-kata operator itu. Kalau yang sering kita katakan operator, operator seperti operator berat ataupun operator warnet atau yang lainnya itu juga merupakan operator, tetapi konteksnya berbeda ya. Jadi di sini kita belajar mengenai operator, tetapi konteksnya itu di bahasa pemrograman. Tepatnya itu bahasa pemrograman C++. Nah, apa sih operator? Operator itu merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Contohnya kalau kita pengen membandingkan, kita butuh operator perbandingan. Jika kita ingin melakukan operasi penjumlahan, tentunya kita butuh operator uh, aritmatika. Kemudian kita ketika kita ingin melakukan penugasan nantinya juga kita butuh operator penugasan. Kemudian logika ada juga. Nah, operator dalam bahasa pemrograman C++ itu ada beberapa juga, aritmatika, kemudian logika, kemudian perbandingan, kemudian bitwise, kemudian yang lain-lainnya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus pada operator aritmatika saja. Nah, kalau teman-teman dengar kata aritmatika, tentunya teman-teman pasti paham dong apa dong itu aritmatika. Nah, kalau kita bahas aritmatika berarti kita nanti akan bertemu yang namanya operasi-operasi dasar di dalam matematika, yaitu operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, dan yang terakhir yang ada dalam operator aritmatika pada bahasa pemrograman adalah modulus. Nah, 5 operasi tadi bisa kita dapatkan, bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman yang kita pelajari ini. Nah, langsung saja ya, seperti biasa kita langsung saja menuju ke compiler online-nya seperti biasa. Nah, nanti video ini teman-teman bisa uh, scan ya. Jadi teman-teman nggak perlu nanti kalau misalkan lupa ataupun kecepatan ataupun nggak sempat ataupun abang ngomongnya terlalu cepat, silahkan nanti dijedakan aja videonya nanti, dan jika nanti kurang paham lagi coba ulangi ulangi dan ulangi lagi seperti itu. Kemudian di sini kita coba buka salah satunya saja. Oke, seperti biasanya ya, seperti biasanya kita buat dulu struktur dasarnya. Gimana struktur dasar di dalam pemrograman C++ itu. Bentar, kita tunggu dulu sampai kebuka ya.
Oke, udah kebuka ya. Nah, ini merupakan struktur dasar yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, gini kita coba hapus. Dan sekarang kita coba buat struktur dasarnya seperti apa kemarin. Kita buat dulu headernya ini ataupun preprocessornya. Kita includekan your stream. Kemudian di situ setelah itu kita buat using name space std. Kemudian kita buat main programnya. Kemudian kita tutup kayak gini. Ya, kayak gitu ya. Nah, setelah gini barulah kita buat. Kalau gini kita run, dia nggak ada error. Namun dia nggak ada nampilin apapun. Jadi yang ditampilin nggak ada, kosong. Dia nggak error, cuma yang ditampilin nggak ada. Nah, ini untuk preprocessornya ini kita gunakan untuk melakukan operasi cout sama cin nanti, karena tanpa menggunakan ini kita nggak bisa melakukan perintah input dan output. Nah, kalau using namespace std ini seperti yang pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan juga bahwa ini gunanya untuk mempermudah kita agar kita tidak menggunakan sintaks std lagi di dalam pemrograman main ini nanti. Oke, ketika ini udah dibuat, langsung saja kita misalkan sekarang buat sebuah variabel yang tipe datanya integer. Misalnya integer A, kemudian integer B. Nah, kalau dulu kita bisa lakukan seperti ini. Abang jelaskan kemarin. Ini kalau ini dikatakan inisialisasi. Inisialisasi ataupun pendeklarasian variabel. Kemudian kalau setelah itu baru kita masukkan nilainya. Masukkan nilai pada variabel. Gimana caranya? Caranya itu seperti kemarin, bahwa kita bisa lakukan seperti ini. A sama dengan kita masukkan nilainya berapa. Nah, kita masukkan nilai integer. Integer itu bilangan bulat dia ya. Kalau bilangan bulat, kita cukup buat bilangan bulat di situ. Buat 2 misalkan, atau dan B-nya di situ kita buat dengan misalkan 5 misalkan. Misalnya gitu. Nah, bisa seperti itu. Namun kalau misalkan kita mau buat dia langsung di sini, boleh, tidak apa-apa, sama dengan 2, dan di sini sama dengan 5. Ya, ini kita hapus saja karena udah kita buat langsung di sini. Berarti di sini namanya inisialisasi ataupun pendeklarasian variabel sekaligus memberikan nilai pada variabelnya. Nah, setelah itu barulah coba kita tampilkan cout. Cout kita tampilkan nilai A sama dengan, ya ingat ya, kalau kita ingin menampilkan tulisan maka kita harus memasukkannya di dalam petik seperti ini ya. Coba running, masih error seharusnya karena belum kita tutup statementnya. Jadi setiap statement itu nanti harus kita tutup dulu. Ini kita coba ya, kita coba lihat dulu koneksinya. Oke, ini ya. Nah, error kan karena belum tutup statementnya di sini. Kita tutup dengan titik koma. Jadi ingat ya, statement itu harus kita tutup dengan titik koma. Setiap statement tutup dengan titik koma. Ini statementnya satu statement ini, karena ini dibatasi dengan koma maka masih lanjut sampai dengan ditutup dengan 2 titik koma. Kemudian ini juga ditutup dengan titik koma juga. Kita coba running dan hasilnya kita lihat. Oh, ini jaringannya ya, koneksinya terputus. Coba lagi, hubungan lagi. Nah, ini ya hasilnya seperti ini, baru bisa dia. Nah,
Kalau kita ingin menampilkan nilai ini, kita cukup tambahkan di sini tanda seperti ini karena di sini udah kita buat cout-nya. Jadi kita nggak usah buat cout lagi. Kalau mau dibuat cout ini nggak apa-apa, cout seperti ini. Baru kita masukkan ini A. Kemudian titik koma lagi, kita coba running. Nah, maka hasilnya nilai A sama dengan 2 karena di sini kita udah memiliki nilai A yang kita set dengan 2 ya. Nah, kalau kayak gini bisa kita hapus ini. Kita hapus penutup titik koma ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan cout lagi, berarti kita nggak usah gunakan tulisan cout lagi karena cout ini udah ada dan penutup ini titik komanya udah kita buang. Jadi cout-nya tinggal kita buang aja. Jadi penulisannya seperti ini. Cout ini kemudian dilanjutkan dengan tulisan ini yang ingin kita tampilkan. Kita ingin menampilkan nilai A, ini nilai A ini, dan dilanjutkan dengan variabel, nilai dari variabel A ini ya. Kalau beda halnya kalau misalnya kita buat petik di sini. Kalau petik berarti kita menampilkan A ini bukan nilai 2-nya gitu. Kita menampilkan huruf A-nya ya. Kita menampilkan tulisan lah. Menampilkan huruf A-nya tanpa memanggil nilai ini karena yang kita panggil itu bukan variabel ini tetapi huruf A ya, menampilkan huruf A aja, bukan variabel A ini kita panggil. Jadi kalau misalkan ingin memanggil variabel ini, kita hilangkan saja petik 2-nya seperti itu. Kita coba running. Nah, nilai A adalah 2. Nah, gimana dengan menampilkan nilai B? Ya udah, kita coba buat copy saja. Kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya. Ya, kita taruh di bawahnya, ini ganti B dan ini ganti B juga. Kita coba run. Nah, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 5. Nah, ini kan satu baris dia. Jadi kalau cara membuatnya beda baris, new line, kita bisa tambahkan di sini ENDL. Jadi ketika dia eksekusi yang ini, baru dia ke bawah dulu, baru dia eksekusi yang ini. Ya, NDL ini kita coba running. Nah, dia langsung 2 baris seperti ini. Alternatif kedua, teman-teman bisa gunakan ini petik 2 seperti ini. Di dalam petik 2 itu masukkan backslash n ya. Backslash n ini syaratnya harus di dalam petik 2. Kalau di luar petik 2 dia nggak bisa. Nah, beda dengan ENDL, kita coba running ya. Sama hasilnya. Nah, kalau ENDL dia harus di luar titik 2, ENDL nggak boleh ada titik 2-nya. Jadi gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi sama hasilnya, ENDL menggunakan membuat baris baru dengan ENDL maupun dengan backslash n. Nah, silahkan menggunakan yang mana saja nanti yang rasanya mudah. Atau teman-teman bisa juga menggunakan di dalam ini sebenarnya. Ini dalam ini bisa juga digunakan. Ini backslash n, taruh situ, dia hasil nanti juga sama. Ya. Ketika ada backslash n, dia enter dulu baru dia eksekusi yang ini. Nah, setelah itu kita topiknya pada hari ini bukan di sini tentunya karena ini udah kita pelajari sebelumnya. Topiknya adalah karena di sini tadi kita belajar aritmatika, maka kita harus menggunakan angka. Nah, angka itu kita dapat dari variabel ini nanti. Ini angka 2, angka 5, dan angka 2 ini udah kita simpan dalam variabel A, dan angka 5 ini kita simpan dalam variabel B. Gimana cara kita melakukan penjumlahan contohnya? Nah, tadi seperti yang Abang katakan tadi bahwa di sini kita menggunakan 5 operasi pada aritmatika. Operasi penjumlahan dengan menggunakan simbol plus, operasi pengurangan dengan menggunakan simbol minus, dan selanjutnya operasi perkalian dengan menggunakan simbol bintang. Kemudian operasi pembagian dengan menggunakan simbol slash seperti ini. Kemudian yang terakhir operasi modulus ya. Modulus ini pembagian, pembagian. Kemudian ini modulus ya. Modulus itu adalah sisa bagi. Kita bisa menggunakan simbol
persen seperti ini. Nah, contohnya penggunaan ini dapat kita lakukan seperti ini. Kita ingin menjumlahkan A dan B ini. A dan B ini kita jumlahkan. Nah, di sini kita buat operasi penjumlahan, ya. Di sini coba kita tampilkan dulu cout misalkan. Oh, kita buat aja seperti ini. Oh ya, kita tampil aja dulu cout hasil operasi penjumlahan sama dengan titik koma. Kalau seperti ini kita buat hasilnya itu kayak gini ya. Ini kita buat dulu NDL di sini. NDL, baru dia enter ke bawah. Nah, ini nanti kan masih kosong nih. Ini tulisan hasil operasi penjumlahan. Nah, di sini kita cukup tampilkan di sini, kita tampilkan A ditambah B. A, gimana tadi simbol untuk penjumlahan? Kita menggunakan simbol plus B, ya. Jadi berarti kita nambahin A dan B. A ditambah dengan B. A itu isinya berapa? 2 dan B itu isinya 5. Berarti kalau kita jumlahkan 2 tambah 5 7, ya. Di sini hasilnya 7. Jadi teman-teman nanti jangan ditambah kayak gini. Kalau ini hasilnya beda lagi. Kita menampilkan tulisan ini jatuhnya. Kalau pakai petik ya. Jadi kalau misalkan untuk memanggil variabel dia nggak boleh pakai petik. Oke? Sampai situ paham ya? Nah, di sini kita copy saja untuk selanjutnya itu pengurangan. Pengurangan. Nah, hasil operasi pengurangan. Oke, pengurangan kita kurangkan B dikurang A. Jadi B dikurang A, misalkan di situ ini simbolnya minus ya, minus ini. Kalau kita lihat di sini B-nya 5, A-nya 2, berarti sisanya berapa? Sisanya ada 3. 5 dikurang 2 berarti 3. Kita buka running. Nah, ini 3 ya. Ini kita buat NDL lagi. Biar dia enter ke bawah. Nah, 5 ditambah 2 5 dikurang 2 hasilnya 3. Kita buat dulu NDL. Oke, ini kita copy lagi untuk operasi selanjutnya. Ini operasi perkalian. Di sini kalau kita perkalian, kita ganti ini dengan bintang seperti ini. Berarti kita kalikan 2 dikali 5 hasilnya 10. Ya. Ini enggak lama ya. Oke, kita coba ulang connect lagi. Koneksinya agak bermasalah nih ya. Nah, ini ya. Hasilnya itu udah 10. Jadi kita perkalian, kalau perkalian 2 kali 5 hasilnya 10. Ya, ini bisa dibalik setelah A dikali B atau B kali A, hasilnya sama kalau perkalian. Kecuali pengurangan. Nah, di sini kita buat selanjutnya pembagian. Pembagian. Nah, ini kita bagikan yang lebih besar B, kita bagikan dengan A. Maka hasilnya nanti 5 dibagi 2, hasilnya harusnya 2,5 ya, 2,5. Namun karena ini merupakan bilangan bulat, integer, tipe datanya integer ini, maka dia hanya buat 2 saja. Koma itu enggak ada karena dia tipenya bilangan bulat. Nah, caranya itu gimana? Cara buat dia ada koma. Nah, di situ kita bisa gunakan yang sini float. Float tipe data float atau double. Itu untuk bilangan pecahan. Kita coba buat seperti nah, 2,5 ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk pembagian sudah selesai. Selanjutnya modulus terakhir. Modulus ataupun sisa bagi.
oh maaf, lupa ganti ini. Berarti kita 5 modulus 2 hasilnya berapa? 5 modulus 2 itu hasilnya harusnya 1. Ini oh, dia nggak bisa ya. Tipe data modulus itu hanya untuk integer aja. Jadi nggak bisa digunakan untuk ini. Coba kita buat ya. Kita ganti lagi ini jadi integer. Coba lakukan lagi operasinya. Nah, baru bisa ya. Ini kalau sisa bagi itu dia berarti untuk integer aja. Ini kalau kayak gini berarti penjumlahannya hasilnya 7, pengurangannya 3. Ini perkalian 10, pembagiannya 2, kemudian operasi modulusnya 1. Sisa bagi. Modulus itu maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, misalkan nanti kita ada punya 5 kelereng. 5 kelereng itu kita bagikan kepada 2 orang. Nah, otomatis setiap orang tuh nanti dapat 2 bagian, 2 buah kelereng ya. Yang si A dapat, anggap saja 2 orang tuh si A sama si B. Si A dia dapat 2 kelereng, si B dapat 2 kelereng. Berarti totalnya 4 kelereng. Dari 5 kelereng tadi itu sisa udah dibagikan 4 kelereng. Nah, maka 5 dikurang 4 itu hasilnya 1. Jadi sisa 1 lagi. Ya, modulus itu seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan nanti kita pengen melakukan operasi yang cukup banyak, tentunya cukup banyak. Contohnya seperti ini. Kita buat lagi variabel C ya. Coba di sini kita buat lagi variabel C, misalkan di situ. Atau 2 variabel aja cukup, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau 2 variabel, di sini kita buat misalkan kita pengen melakukan operasi seperti ini. Kita ingin menjumlahkan, yang pertama itu kita jumlahkan dulu A dijumlahkan dengan B, kemudian dikalikan dengan A lagi. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan dengan A. Nah, kalau kayak gitu caranya, berarti kalau urutannya gimana sih gitu. Kalau dalam aritmatika berarti kita dalam matematika berarti kita mendahului yang namanya perkalian dulu ya. Perkalian berarti kita dahului dulu B dikali dengan A. Kalau B dikali dengan A, B dikali dengan A kali dengan A. Nah, di sini kita taruh aja nilainya dulu. Nilai A tadi ada 2 ditambah B-nya 5 dikali dengan A-nya 2 ditambah dengan A-nya 2. Nah, kalau kita operasikan urutannya itu yang pertama yang ini dulu kita kalikan. Berarti dapat hasilnya itu nanti 5 dikali 2 itu 10. 2 ditambah ini 2 ditambah dengan 10 hasil ini tadi 10, kemudian ditambah dengan 2 yang terakhir. Nah, baru setelah itu dilakukan operasi yang ini 2 ditambah dengan 2 ditambah 10 berapa? 12 ditambah dengan 2. Nah, selanjutnya dia lakukan 12 ditambah 2 hasilnya 14. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita coba, kita copy aja yang ini, Z, copy ini, kita pastekan di sini. Kita ingin melakukan seperti ini, kita copy aja, kita pastekan di sini. Ya, hasil operasi A ditambah B dikali A ditambah A. Kita coba running. Nah, ini ya 14 sesuai dengan apa yang udah kita cari. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin mendahulukan ini, kita ingin membuat prioritas A ditambah B ataupun A ditambah A ini duluan. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu prioritas, kita cukup tambahkan kurung ya, tanda kurung buka dan kurung tutup.
Nah, kalau di dalam defaultnya itu ataupun dalam matematikanya itu aturannya kita mendahului yang namanya perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru kita ikuti dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, ini misalkan kita ingin sekarang ini kita copy, kita taruh di sini. Ini kita ingin mendahulukan 5 2 ditambah maaf, A ditambah A terlebih dahulu, baru yang lainnya ikut ya. Di sini berarti kita masukkan di sini dalam kurung, kemudian baru kita lakukan operasinya. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini, kalau misalkan hasilnya gimana sih gitu, berarti dia lakukan dulu penjumlahan ini. Kita taruh dulu ya, angkanya itu 2 untuk A ditambah B nya 5, kemudian dikali dengan hasil ini 2 ditambah 2 ya nilainya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. Jadi sekarang 2 ini kita salin ke bawah, tambah 5 dikali dengan 4. Nah, selanjutnya kalau kita lihat posisinya seperti ini, berarti kita dahulukan dulu yang namanya perkalian dulu. Nah, perkalian dulu kita dahulukan, berarti 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, 2 ini kita salin ke bawah, tambah dengan 20. Berarti hasil totalnya adalah 22. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini kita kurungkan. Kita kurungkan juga. Ini untuk menampilkan, hanya untuk sekedar tulisannya di sini aja. Yang ini cuma sekedar tulisannya di sini aja, nih. Ya. Dan yang ini merupakan yang kita tampilkan ini. Karena yang dipanggil di sini adalah variabel, sedangkan di sini hanya sekedar label ataupun hanya sekedar tulisan saja. Nah, ini kita coba lihat hasilnya. Udah sama ya. 22 di sini 14, di sini 22. Ini 14, di sini 22 ya. Mungkin sampai di situ pertemuan kita pada kali ini. Dan ini nanti jika kurang paham, silahkan nanti dijedakan, diulangi dan diulangi lagi, karena ini merupakan bentuk video ya, jadi mudah diikuti. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan nanti bertanya di grup WhatsApp yang telah kita sediakan. Dan abang mohon maaf atas nggak bisa hadirnya, ataupun intinya tuh kita nggak bisa hadir tadi pagi karena kondisi abang kurang baik. Dan terima kasih abang ucapkan kepada teman-teman semuanya, dan abang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.